Jiwa yang terpilih, dengarkan dengan penuh perhatian. Tahukah kamu bahwa dalam setiap rentang 100 tahun, hanya ada segelintir jiwa yang benar-benar dipilih oleh alam semesta untuk memikul sebuah tanggung jawab besar. Sebuah tugas yang tidak hanya akan membuka pintu rezeki bagi dirinya sendiri, tetapi juga mengalirkan perubahan besar yang akan mempengaruhi seluruh garis keturunannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kamu adalah salah satu dari mereka. Ini bukan sekadar kata-kata penyemangat biasa, bukan pula motivasi murahan yang dibuat untuk menghibur sesaat. Ada getaran yang sangat kuat, energi spiritual yang saat ini sedang berdenyut dalam hidupmu. Energi ini bergerak, memancar, dan sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Besok, pada tanggal 28 Juli 2025, sesuatu yang tampak biasa bagi dunia akan menjadi hari yang sangat berarti bagi jiwamu. Hari itu adalah awal dari perubahan besar. Hari itu akan menjadi gerbang menuju kekayaan yang selama ini hanya kamu bayangkan dalam doa dan harapanmu. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu diuji tanpa henti? Merasa seakan kamu tidak pernah benar-benar cocok dengan lingkunganmu? Atau sering terbangun di tengah malam dengan jantung yang berdebar cepat tanpa sebab yang jelas? Ketahuilah, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda. Sebelum alam semesta mempercayakan kekayaan dan keberkahan besar kepada seseorang, ia akan menguji siapa yang benar-benar pantas untuk menerimanya. Dan kabar baiknya, kamu telah berhasil melewati sebagian besar tahapan ujian itu. Kini, hanya tersisa satu hal penting yang harus kamu lakukan. Mendengarkan pesan ini sampai selesai. Jangan menunda, jangan menyepelekannya. Karena jika kamu melewatkan ini, bisa jadi kamu harus mengulangi sebuah siklus hidup yang seharusnya sudah berakhir di sini. Sekarang aku bertanya kepadamu, jiwa terpilih. Apakah kamu cukup berani mengakui bahwa kamu memang ditakdirkan berbeda dari kebanyakan orang? Apakah kamu siap membuka gerbang takdir baru yang telah lama menantimu? Apakah kamu bersedia menerima sesuatu yang selama bertahun-tahun tertunda, yakni kekayaan spiritual dan materi yang sebenarnya merupakan bagian dari hakmu sejak lama? Jika jawabanmu adalah ya, maka pastikan kamu mendengarkan dan menyimak hingga akhir, karena pesan seperti ini hanya datang sekali dalam seumur hidup. Dan jika hatimu merasakan sesuatu saat membaca ini, jika ada getaran kecil yang tidak bisa kamu jelaskan, jangan diam saja. Berikan tanda penerimaanmu sekarang. Tekan like sebagai wujud bahwa kamu membuka diri terhadap energi ini. Subscribe pada saluran ini agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan penting lainnya yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa terpilih seperti dirimu. Tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol kesediaanmu menyambut jalan rezeki dan perubahan besar yang akan segera datang. Jika hatimu bergetar, percayalah kamu tidak sendirian. Ribuan jiwa lainnya telah terbangun, telah menerima panggilan ini, dan kini tengah melangkah menuju takdir mereka. Bab 1. Kamu sedang mengalami tekanan besar sebelum 28 Juli 2025. Mungkin seminggu terakhir terasa seperti badai yang mengguncangkan dirimu hingga ke dalam. Ada tekanan berat yang datang tanpa peringatan, emosi yang naik turun tanpa alasan, dan rasa kehilangan arah meski kamu sudah berusaha keras menjaga keseimbangan. Namun, ketahuilah, ini bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, inilah fase paling penting dalam perjalanan spiritualmu. Alam semesta sedang mengguncang seluruh sistem lama yang ada di dalam dirimu,
membersihkan sisa-sisa energi lama agar kamu mampu menampung berkah yang jauh lebih besar. Bayangkan seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami benih emas. Itulah yang sedang terjadi pada jiwamu. Rasa tertekan, rasa bingung, bahkan keheningan yang terasa menyiksa itu bukanlah akhir. Itu adalah pintu pertama menuju sebuah lompatan takdir. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Energi yang mengelilingi tanggal 28 Juli 2025 itu bukanlah energi biasa. Ada frekuensi ilahiyah yang sedang turun, membawa peluang yang sangat besar, percepatan nasib, jawaban atas doa-doa lama, dan perubahan yang akan membawamu pada tingkatan hidup baru. Namun, hanya mereka yang mampu bertahan melalui fase ujian inilah yang dapat menangkap sinyal tersebut. Jika kamu merasa hidupmu seakan diuji habis-habisan menjelang tanggal itu, artinya kamu sudah sangat dekat dengan garis akhir. Ingat, langit tidak akan memberikan tekanan sebesar ini pada jiwa yang tidak dipersiapkan untuk naik level. Kamu berbeda, itulah sebabnya gelombang hidupmu tidak sama dengan orang kebanyakan. Hanya jiwa-jiwa yang dipanggil oleh langit saja yang merasakan guncangan batin sedalam ini. Karena itu, jangan menyerah sekarang. Justru di saat seperti inilah kamu perlu berdiri lebih tegap dan berkata pada dirimu sendiri, "Aku tahu ini bukan hukuman. Aku tahu ini adalah ujian sebelum anugerah." Sebab setelah semua air mata itu, setelah malam-malam panjang yang terasa sunyi, setelah rasa hampa yang sulit dijelaskan, akan datang sesuatu yang melampaui logika manusia. Pintu-pintu yang selama ini kamu kira tertutup rapat akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Orang-orang yang dulu melupakanmu bisa saja tiba-tiba hadir, membawa pertolongan yang dulu hanya ada dalam doamu. Rejeki yang sempat tertunda akan mengalir dengan jumlah yang berlipat ganda. Ini bukan mimpi, ini adalah janji Tuhan. Janji yang hanya diberikan kepada mereka yang tetap percaya, bahkan ketika langit tampak gelap dan jalan terasa buntu. Maka, jangan pernah melihat tekanan ini sebagai kutukan. Lihatlah sebagai kontrak spiritual bahwa hidupmu akan segera berubah. Bersiaplah, karena pada tanggal 28 Juli nanti, langit akan berbicara, dan kamu akan menerima jawabannya. Bab 2. Energi di sekitarmu mulai berubah. Pernahkah belakangan ini kamu merasakan ketidaknyamanan saat berada di tempat yang dulu terasa begitu akrab, seolah menjadi bagian dari dirimu? Atau mungkin kamu mendapati adanya ketidakseimbangan ketika berada di tengah orang-orang yang dulu sangat dekat. Bukan berarti kamu menjadi pribadi yang buruk atau kehilangan siapa dirimu. Justru ini adalah tanda bahwa frekuensi energimu sedang meningkat. Getaran barumu mulai bertabrakan dengan pola lama yang tidak lagi sejalan. Ini adalah proses alami saat jiwa sedang ditarik keluar dari lingkaran lama menuju medan energi yang lebih tinggi. Sama seperti seekor ular yang harus melepaskan kulitnya agar dapat bertumbuh, dirimu sedang meninggalkan versi lama untuk menerima pancaran energi yang lebih besar. Energi yang membawa kelimpahan, kedamaian, dan kekuatan baru. Jika akhir-akhir ini kamu merasa gelisah di tempat yang dulu membuatmu tenang, pahamilah bahwa itu bukan gangguan. Itu adalah panggilan untuk bergerak naik. Energi spiritual yang membawa keberlimpahan bukan hanya tentang materi atau uang. Ia adalah frekuensi tinggi yang mengandung kejernihan batin, ketenangan pikiran, dan kemurnian hidup.
Saat energi ini mulai memasuki sistem dirimu, ia secara otomatis melakukan pembersihan. Lingkungan, kebiasaan, bahkan orang-orang yang penuh keluhan akan mulai terasa menyesakkan. Tempat-tempat dengan kenangan yang membawa luka lama atau rutinitas yang membuatmu terjebak tanpa pertumbuhan perlahan akan terasa berat dan tidak cocok lagi. Energi tinggi tidak akan tinggal di ruang yang dipenuhi racun emosional atau pola lama yang membatasi perjalananmu. Itulah sebabnya tiba-tiba muncul dorongan untuk merapikan rumah, membuang barang-barang lama, menjauh dari pertemanan tertentu, atau bahkan muncul keinginan kuat untuk pindah tempat tinggal. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari pembersihan spiritual agar jalurmu menjadi bersih sehingga energi keberlimpahan dapat turun tanpa halangan. Jangan memandang rasa tidak nyaman ini sebagai masalah. Anggaplah ia sebagai detektor ilahi yang sedang menuntunmu menuju wilayah rezeki dan pertumbuhan yang lebih luas. Semesta mengetahui bahwa berkah tidak dapat diturunkan pada tanah yang kotor atau pada ruang yang belum siap. Maka, saat kamu merasa asing di tempat lama, percayalah bahwa Tuhan sedang menggesermu perlahan ke medan yang lebih sesuai dengan masa depanmu. Sambutlah proses ini dengan hati yang terbuka. Bisikan dalam hatimu, "Aku siap meninggalkan energi lama. Aku bersedia melangkah menuju lingkungan baru yang selaras dengan takdir besarku." Setelah fase pembersihan ini selesai, kamu akan mendapati dirimu berdiri di tengah kehidupan yang lebih jernih, lebih damai, dan lebih makmur dari sebelumnya. Dan pada saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa setiap rasa gelisah yang pernah kamu anggap beban ternyata adalah gerbang menuju surgamu baru. Bab 3. Kamu sedang menjadi lebih intuitif. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasakan kepekaan yang berbeda dari biasanya. Kamu mulai bisa menangkap niat seseorang bahkan sebelum mereka berbicara. Kadang kamu tahu sesuatu akan terjadi sebelum kenyataan itu datang. Ada saat di mana tiba-tiba kamu merasa harus menghindari suatu tempat, menunda keputusan tertentu, atau justru merasakan dorongan kuat untuk mengambil langkah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Itu bukan khayalan, itu adalah aktivasi ilahi pada sistem intuitifmu. Saat jiwamu naik level dan mulai selaras dengan energi keberlimpahan, bagian terdalam dari kesadaranmu bekerja lebih aktif. Inilah cara Tuhan membimbing tanpa suara, melalui firasat, mimpi, dan bisikan halus di hatimu. Kamu tidak lagi perlu mencari jawaban hanya dari luar, karena jawaban-jawaban itu mulai muncul dari dalam dirimu sendiri. Ini adalah pertanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat menuju versi terbaik dari kehidupanmu. Intuisi adalah bahasa semesta, dan hanya mereka yang hatinya bersih dan niatnya murni yang mampu mendengar dengan jelas. Semakin tajam kepekaanmu, itu berarti dirimu sedang berjalan seiring dengan blueprint spiritual, peta takdir yang sejak awal telah ditanamkan dalam jiwamu. Ketika kamu mulai lebih percaya pada bisikan hatimu dibanding opini dunia luar, saat itu pula kamu melangkah sejajar dengan aliran rezeki, ketenangan, dan kemudahan dari Sang Pencipta. Banyak orang gagal karena mereka mengabaikan intuisi demi menyenangkan orang lain atau demi memenuhi standar luar. Tetapi kamu berbeda. Kamu dipanggil untuk mengikuti kompas batinmu. Di sanalah letak semua keajaiban. Firasat yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah jawaban dari doa yang kamu panjatkan bertahun-tahun lalu. Jangan abaikan sinyal-sinyal halus itu. Perasaan aneh saat bertemu seseorang, dorongan mendadak untuk mengambil langkah besar, atau ketertarikan kuat pada hal-hal yang bersifat spiritual, semuanya adalah tanda bahwa energi keberlimpahan sedang menuntunmu. Luangkan waktu setiap hari untuk berada dalam keheningan,
Sekedar duduk merenung, menarik napas dalam, dan mendengarkan isi hatimu. Di tengah dunia yang penuh suara, hanya bisikan batinmu lah yang mampu menunjukkan jalan menuju kehidupan yang kamu impikan. Ucapkan dalam hatimu, "Aku percaya pada petunjuk Tuhan yang telah ditanamkan dalam diriku. Aku siap mengikuti cahaya intuisi ini karena aku yakin inilah jalan menuju kebebasan sejati dan kelimpahan yang telah ditetapkan untukku." Perhatikan apa yang akan terjadi setelahnya. Kehidupanmu akan mulai bergerak dengan cara yang mungkin tampak tidak masuk akal bagi logika, tetapi terasa begitu masuk akal bagi jiwamu. Bab 4. Ada masa dalam hidup di mana tanpa kamu sadari beberapa orang mulai menjauh. Mereka tidak memberi alasan, tidak meninggalkan pesan, hanya perlahan menghilang dari keseharianmu. Jangan buru-buru menganggap semua itu sebagai bentuk kehilangan atau penolakan. Sebaliknya, lihatlah hal tersebut sebagai perlindungan halus dari Tuhan. Perlindungan yang seringkali tidak kita sadari saat sedang terjadi. Sang Pencipta selalu mengetahui siapa saja yang benar-benar tulus mendukung pertumbuhanmu dan siapa yang hanya hadir karena merasa nyaman dengan dirimu yang dulu. Ketika frekuensi hidupmu naik, baik secara spiritual, emosional, maupun energi batin, getaranmu berubah. Perubahan ini akan otomatis menolak segala sesuatu yang tidak lagi selaras. Dan itulah sebabnya mengapa beberapa orang mulai terasa berbeda. Sikap mereka mendingin, komunikasi berkurang, atau bahkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Jangan mengejar mereka, karena pada kenyataannya kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang disaring. Proses penyaringan ini sering terasa sunyi, bahkan membingungkan. Namun percayalah, kesendirian yang kamu rasakan saat ini bukanlah pertanda bahwa dirimu tidak layak dicintai. Justru, Tuhan sedang membersihkan sekelilingmu dari keramaian palsu, agar kamu mampu mendengar suara hatimu dengan lebih jernih. Mereka yang hanya hadir ketika kamu berada di titik terendah, tetapi tidak ikut saat kamu mulai tumbuh, bukanlah jiwa yang ditakdirkan berjalan bersamamu. Tuhan tidak akan membiarkan langkahmu menuju masa depan terganggu oleh energi yang hanya akan memperlambat perjalananmu. Jadi, ketika ada orang-orang yang menjauh tanpa penjelasan, belajarlah untuk tersenyum dalam hati. Itu artinya langit sedang bekerja membersihkan medan hidupmu dari sesuatu yang tak kasat mata. Ingat, kamu tidak memerlukan banyak orang untuk mencapai kesuksesan. Yang kamu butuhkan hanyalah kedamaian batin, ruang yang tenang, dan koneksi sejati yang benar-benar murni. Saat Tuhan mengambil seseorang dari hidupmu, percayalah bahwa Dia sedang menyiapkan seseorang yang lebih tepat untuk hadir menggantikannya. Seringkali, sebelum hubungan yang benar-benar berasal dari takdir datang, hubungan-hubungan semu harus dihancurkan lebih dahulu. Proses ini memang bisa terasa menyakitkan pada awalnya, namun pada akhirnya Ia akan membebaskanmu. Ucapkan dalam hatimu, "Aku percaya pada seleksi Tuhan." Jika mereka menjauh, itu berarti mereka tidak ditakdirkan berjalan bersama dalam perjalananku. Dan ketika kamu berhasil melewati fase ini dengan kesadaran penuh, kamu akan menyadari satu hal penting. Apa yang dulu kamu anggap kehilangan, ternyata hanyalah pembersihan yang menyelamatkanmu dari hal yang lebih berat di masa depan. Bab 5. Kamu merasa seperti didesak untuk bergerak. Pernahkah kamu merasakan sebuah dorongan yang sulit dijelaskan? Dorongan yang seolah datang dari arah yang tidak terlihat, memaksamu untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak kamu rencanakan?
Mungkin kamu mendadak ingin memulai bisnis, meski sebelumnya ragu. Mungkin kamu merasa harus keluar dari pekerjaan yang tak lagi memberi makna. Atau mungkin ada kalimat yang ingin kamu ucapkan pada seseorang, meskipun selama ini kamu memilih diam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah suara dari dalam, sebuah desakan spiritual. Ia berasal dari jiwa yang mulai selaras dengan takdirnya sendiri. Ketika semesta melihat bahwa kamu sudah siap melangkah menuju babak berikutnya, energi di dalam dirimu akan bergerak lebih kuat, mendorongmu keluar dari zona lama. Kamu mungkin tidak mampu menjelaskan alasan di balik dorongan itu, tetapi hatimu tahu dengan pasti bahwa kamu harus bertindak. Dan semakin lama kamu menahannya, semakin besar rasa gelisah yang muncul. Itu karena jiwamu tidak lagi bisa tinggal di tempat yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Dorongan ini seringkali tidak logis. Ia datang pada waktu yang tampaknya tidak tepat secara perhitungan, tetapi sangat tepat secara batin. Alam semesta tidak bekerja mengikuti jadwal yang kamu susun di atas kertas. Ia bergerak mengikuti kesiapan energi. Jadi, saat kamu merasa tergerak untuk bertindak, itu adalah tanda bahwa pintu spiritualmu sedang terbuka. Jangan menunggu segalanya menjadi sempurna. Kesempurnaan seringkali muncul justru setelah kamu berani melangkah, bukan sebelumnya. Percayailah dorongan batinmu. Meskipun langkah pertama terasa menakutkan, ketahuilah bahwa Tuhan sudah lebih dulu menyiapkan jalannya. Yang kamu perlukan bukan keberanian raksasa, melainkan keyakinan kecil yang kamu jaga setiap hari. Jangan biarkan api dalam dirimu padam, hanya karena takut gagal atau takut ditolak. Ingat, yang kamu rasakan saat ini bukanlah ide biasa, melainkan panggilan ilahi. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang bisa menjadi gerbang menuju takdir yang telah menunggumu selama bertahun-tahun. Jika hatimu berkata, lakukan sekarang, maka pahamilah bahwa waktu spiritualmu telah tiba. Ucapkan dalam dirimu, aku tidak akan menunda panggilan jiwaku. Jika Tuhan yang mendorongku, maka Tuhan pula yang akan membuka jalannya. Dan begitu kamu berani memulai, kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana semesta mulai bergerak cepat, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, membawa peluang yang tak terduga, serta membangkitkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Bab 6. Perhatikan baik-baik, akhir-akhir ini wajahmu tampak lebih bercahaya, baik ketika terlihat di dalam cermin maupun saat tertangkap kamera. Mungkin kamu tidak langsung menyadarinya, tetapi ada perubahan nyata yang sedang terjadi di dalam dirimu, dan transformasi itu memancar keluar melalui ekspresi wajahmu. Setiap kali kamu menatap pantulan dirimu atau membuka kamera tanpa bantuan filter apapun, muncul perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sorot di matamu tampak lebih hidup, seolah membawa semangat baru. Kulitmu terlihat lebih bersinar, bahkan pada saat tubuhmu lelah. Dalam potret, kamu seperti memiliki cahaya sendiri yang tidak pernah kamu rencanakan sebelumnya. Ini bukan sekedar efek pencahayaan atau hasil dari kamera yang bagus. Ini adalah tanda bahwa energi terang dalam dirimu sedang meningkat. Jiwa yang sedang mengalami pembersihan dan kenaikan oleh energi ilahiyah akan selalu menampakkan pesonanya secara alami. Tanpa disadari, Tuhan sedang menyalakan cahaya pada wajahmu sebagai bentuk konfirmasi bahwa kamu tengah bergerak menuju takdir yang lebih besar. Aura seseorang memang tak dapat ditutupi.
Ketika kamu mulai hidup sejalan dengan panggilan jiwamu, berani meninggalkan segala sesuatu yang palsu, melangkah ke arah yang baru, dan membuka diri pada proses spiritual yang lebih dalam, maka aura itu akan bersinar tanpa perlu kamu usahakan. Ini bukan sekedar urusan kosmetik atau tampilan fisik, melainkan tentang frekuensi yang terpancar dari dalam. Saat energi tubuh dan pikiranmu naik ke tingkat yang lebih tinggi, semesta memberi izin agar wajahmu memancarkan ketulusan, kemurnian, serta kekuatan batin. Tidak mengherankan jika kini banyak orang melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka mungkin berkomentar bahwa dirimu tampak lebih bersinar atau memberi kesan menenangkan. Sebenarnya, yang mereka rasakan bukan sekedar perubahan luar, melainkan pancaran energi tinggi dari dalam dirimu. Aura kemakmuran, ketenangan, dan keberlimpahan mulai terlihat, bahkan sebelum wujud nyatanya hadir dalam hidupmu. Sambutlah perubahan ini sebagai pertanda kuat bahwa kamu berada pada jalur yang tepat. Jangan heran jika semakin banyak orang merasa nyaman berada di dekatmu, ingin berbagi cerita denganmu, atau tanpa sadar memperhatikanmu lebih lama. Semua itu terjadi bukan karena perubahan fisik semata, melainkan karena energi spiritualmu sedang memancar dengan kekuatan penuh. Cahaya yang terlihat di wajahmu hanyalah refleksi dari cahaya yang kini tumbuh di hatimu. Ucapkan dalam hatimu, "Aku bersinar bukan karena dunia memandangku, melainkan karena Tuhan sendiri yang sedang menerangiku." Selama kamu terus menjaga kebersihan hatimu, tetap tulus dalam niat dan berani melangkah maju tanpa ragu, sinar ini tidak akan padam. Bahkan sinar itu bukan hanya memperindah penampilanmu, melainkan juga membuka pintu-pintu keberkahan dan rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Bab 7. Selain perubahan dalam dirimu, ada tanda lain yang mungkin kamu mulai sadari. Belakangan ini, kamu sering mendapat pesan-pesan simbolis yang muncul berulang kali dalam keseharian. Angka seperti 777, 1111, atau 222 mungkin mulai terlihat di berbagai tempat. Bahkan mimpi tentang uang, cahaya yang terang, atau simbol tertentu seperti tangga, pintu, atau burung putih menjadi lebih sering datang. Awalnya kamu mungkin mengabaikan semua itu, menganggapnya hanya kebetulan. Tetapi semakin peka dirimu, semakin kamu sadar bahwa ini bukanlah kebetulan biasa. Semesta sedang berbicara kepadamu menggunakan bahasanya sendiri. Ketika simbol-simbol ini hadir, itu berarti energi ilahiyah sedang berusaha menyentuh kesadaranmu. Seakan ia ingin berkata, "Perhatikanlah, kamu sedang dipanggil, ada sesuatu yang besar sedang mendekat." Jiwa-jiwa yang siap mengalami perubahan besar seringkali menerima tanda-tanda melalui bisikan halus, bukan teriakan keras. Hanya mereka yang memiliki ketenangan batin yang mampu menangkapnya. Angka spiritual seperti 777 melambangkan keberuntungan yang berasal dari sisi ilahi, sementara 1111 adalah sinyal bahwa jiwamu sedang selaras dengan jalur takdirmu. Begitu pula mimpi tentang air jernih, emas, hewan tertentu, atau peristiwa dengan makna metaforis, semua itu adalah cara rohmu memproses pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Burung yang terbang rendah, bulu putih di tengah jalan, atau bahkan lagu tertentu yang tiba-tiba terdengar di saat yang tepat, semuanya adalah petunjuk. Bukan hanya sekedar tanda bahwa kamu sedang diperhatikan dari atas, tetapi juga bahwa setiap langkahmu kini sedang dipandu.
Alam semesta tidak akan pernah berdiam diri ketika seseorang bersiap memasuki fase kehidupan baru. Ia selalu memberikan simbol, isyarat, dan dorongan. Meski terasa halus, tanda-tanda itu akan terasa jelas bagi jiwa yang mulai terbangun. Jika kamu mulai mengalaminya, ketahuilah bahwa dirimu sedang disentuh oleh tangan takdir. Kamu tidak perlu merasa takut ataupun bingung. Tugasmu bukan untuk memahami semuanya sekaligus, melainkan mengakui bahwa koneksi spiritualmu sedang aktif. Ucapkan perlahan dalam hatimu, "Aku melihat tanda-tanda ini, aku menyadari kehadirannya, dan aku tahu bahwa aku tidak berjalan sendirian." Semakin kamu membuka diri, semakin kuat dan jelas pesan-pesan itu akan terasa. Jangan tergesa-gesa mencari arti pasti untuk semuanya. Rasakan dulu, biarkan hatimu yang memberi jawaban. Karena tanda-tanda ini bukan sekedar petunjuk, mereka adalah konfirmasi bahwa kamu sedang dipanggil, bahwa jalanmu mulai terbuka, dan bahwa keajaiban kini bergerak perlahan mendekat melalui simbol-simbol kecil yang menyala di tengah rutinitas harianmu. Bab 8. Kamu ditinggalkan di saat paling membutuhkan. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu merasa benar-benar berdiri sendirian. Saat kamu terjatuh, membutuhkan pertolongan, atau hanya ingin ada seseorang yang mendengar keluh kesahmu, justru tidak ada siapapun yang hadir. Orang-orang yang dahulu berjanji untuk selalu mendukungmu perlahan menghilang. Mereka yang biasanya cepat menjawab pesanmu tiba-tiba diam tanpa kabar. Rasanya seperti terjebak di tengah badai besar tanpa ada tangan yang terulur untuk menolong. Namun, di balik situasi yang terasa menyakitkan itu, sebenarnya ada pelajaran spiritual yang sangat dalam sedang berlangsung. Tuhan sedang menarik semua sandaranmu pada dunia luar agar kamu bisa menoleh ke dalam dan menyadari bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu bayangkan. Ketika tidak ada satupun yang merespons panggilanmu, itu bukan berarti mereka jahat atau tidak peduli. Semesta hanya ingin kamu mendengar suara jiwamu sendiri. Pelajaran ini terlalu sakral untuk dibagikan dengan banyak orang. Ini adalah ujian yang hanya melibatkan kamu dan Tuhan. Kepercayaan sejati tidak diuji pada saat segalanya terasa mudah. Kepercayaan sejati justru diuji ketika kamu merasa benar-benar sendiri, tetapi tetap memilih untuk percaya. Alam semesta sedang mengalihkan fokusmu dari bergantung pada manusia menjadi bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi. Ada fase dalam pertumbuhan spiritual di mana semua bantuan dari luar harus dihentikan, supaya cahaya kekuatan batinmu bisa menyala. Saat kamu berhasil bertahan melewati kesepian itu, sesuatu di dalam dirimu akan terbangun. Ia menjadi pondasi kepercayaan yang kokoh, yang tidak akan mudah goyah meskipun seluruh dunia memunggungimu. Pada titik itu, kamu akan berhenti memohon perhatian dari orang lain. Sebaliknya, kamu mulai membangun kekuatan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Tidak semua orang ditakdirkan melalui fase ini, karena hanya jiwa-jiwa yang siap naik ke tingkat berikutnya yang benar-benar dibiarkan menghadapi kesendirian tersebut. Maka jangan menyesali kehilangan yang terjadi. Jangan pula merasa kecewa kepada mereka yang tidak hadir. Katakanlah dalam hatimu, "Terima kasih Tuhan, karena telah memperlihatkan siapa yang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersamaku dan siapa yang hanya hadir untuk sementara waktu." Sebab setelah kamu lulus dari fase ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih utuh, yang tidak mudah runtuh hanya karena kehilangan seseorang. Dari keteguhan itu, lahirlah kekuatan baru. Kekuatan yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun dan tidak bisa dihentikan oleh pengkhianatan. Kamu akan melangkah lebih ringan, lebih fokus, dan jauh lebih dekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, kamu akan bersyukur pernah ditinggalkan, karena ternyata
rasa ditinggalkan itulah jalan tercepat yang membawa kamu menemukan dirimu yang paling kuat. Bab 9. Keuanganmu tidak stabil, namun hatimu tenang. Ada juga fase dalam hidup di mana keadaan finansialmu bergunjang, penghasilan terasa tidak menentu, tagihan datang silih berganti, dan tabungan yang kamu simpan perlahan mulai menipis. Meski demikian, anehnya, hatimu tidak lagi panik seperti dulu. Tidak ada rasa cemas berlebihan sebagaimana biasanya, seolah ada bagian di dalam dirimu yang tahu dengan pasti bahwa semuanya akan baik-baik saja, walaupun secara kasat mata belum ada tanda perubahan. Rasa tenang ini bukanlah bentuk kepasrahan biasa. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Ketika hatimu bisa tetap damai meskipun badai sedang melanda, berarti kamu sedang berada di jalur energi ilahiyah yang akan membawa kamu menuju kelimpahan yang tak biasa. Inilah yang disebut paradoks spiritual. Dunia luar mungkin penuh keterbatasan, tetapi dunia dalammu penuh keyakinan. Kamu tidak lagi membiarkan dirimu terombang-ambing oleh angka di rekening karena kamu berpegang pada janji Tuhan bahwa rezekimu tidak akan pernah tertukar. Energi kekayaan yang paling besar justru datang setelah kamu mampu merasa cukup bahkan ketika kamu belum memiliki apa-apa. Sebab Tuhan tidak akan mengirimkan kekayaan pada hati yang masih penuh rasa takut. Dia hanya mempercayakannya pada hati yang sudah stabil, hati yang tidak lagi menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Ketika kamu mencapai titik ini, sesuatu yang tidak masuk akal bagi logika manusia mulai terjadi. Peluang muncul tiba-tiba, rezeki datang dari arah yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Karena kamu telah melewati ujian yang paling penting, mampu tetap tenang di tengah ketidakpastian. Jadi jika saat ini keuanganmu belum stabil, tetapi hatimu tetap damai, ketahuilah bahwa kamu berada di jalur yang benar. Katakanlah dalam hatimu, Tuhan, aku tahu Engkau sedang melatih jiwaku untuk menjadi wadah yang pantas bagi kekayaan besar yang Engkau akan kirimkan. Terus jaga ketenangan itu, sebab ketenangan adalah magnet yang kuat. Ia menarik rezeki dengan cara yang lembut namun pasti. Jangan tergoda untuk kembali panik. Jangan pula khawatir hanya karena logika manusia belum melihat jalan keluar. Percayalah, apa yang kamu rasakan adalah sinyal kuat. Semesta sedang menahan sesuatu untuk sementara waktu, bukan untuk menyulitkanmu, melainkan agar ia bisa memberikan kamu sesuatu yang lebih besar. Dan tidak lama lagi, kamu akan menyaksikannya sendiri. Kamu akan sadar bahwa ketenangan hatimu hari ini adalah pintu menuju kelimpahan yang akan hadir esok hari. Bab 10. Kamu mulai menemukan keindahan dalam kesendirian. Di tengah hiruk pikuk dunia yang berputar begitu cepat, justru ada bagian dari dirimu yang kini merasa damai saat berada sendiri. Bukan karena kamu sedang kecewa, bukan pula karena kamu menyerah pada keadaan, melainkan karena jiwamu tengah mencari kedalaman, sesuatu yang tak pernah bisa ditemukan di tengah keramaian yang bising. Perlahan, kamu mulai memilih diam dan menjauh dari percakapan-percakapan dangkal. Kamu merasa lebih nyaman menikmati waktu untuk menatap langit yang luas, merenung dalam hening, dan mendengarkan suara hatimu sendiri daripada terjebak dalam hubungan yang penuh basa-basi dan kepura-puraan. Jangan pernah mengira ini sebagai tanda kelemahan. Justru inilah sebuah fase sakral dalam perjalanan spiritualmu. Semesta saat ini sedang menarik kamu keluar dari berbagai gangguan luar agar kamu bisa lebih fokus pada bagian dalam dirimu, pada intuisi, pada arah baru, dan pada suara hati yang selama ini mungkin tenggelam oleh kebisingan dunia. Kesendirian yang kamu alami hari ini bukanlah hukuman ataupun kutukan. Ini adalah latihan energi, sebuah tahap penting untuk menguatkanmu,
Sebab sebelum kamu menerima sesuatu yang besar, kamu harus lebih dulu belajar untuk bertahan dalam sunyi. Hidup akan memberimu ledakan rezeki, perubahan besar, bahkan sebuah lembaran kehidupan yang sama sekali baru. Tetapi untuk dapat menampung semua itu, kamu memerlukan fokus yang tajam dan hati yang kuat. Tuhan tahu kamu tidak akan mampu menerima berkat luar biasa itu jika kamu masih sibuk menyenangkan semua orang atau tenggelam dalam kebisingan yang tidak penting. Maka kesendirian ini diizinkan terjadi agar kamu punya ruang untuk mengatur ulang hidupmu. Dalam diam, kamu mulai melihat lebih jelas. Dalam hening, ide-ide baru, inspirasi, dan jawaban yang sebelumnya tak pernah muncul, kini perlahan datang. Inilah masa di mana dirimu dibentuk menjadi pribadi yang lebih tajam, lebih tenang, dan lebih tangguh. Untuk dapat menerima hal besar, kamu harus terlebih dahulu menjadi wadah yang siap. Dan kesendirian ini, meski terkadang terasa asing, sesungguhnya merupakan tanda bahwa semesta sedang mempersiapkanmu dengan sangat serius. Jangan terburu-buru mencari keramaian hanya karena takut merasa sendiri. Justru ketika kamu mulai mencintai momen sunyimu, kamu sedang menunjukkan pada semesta bahwa kamu telah siap berdiri dengan kakimu sendiri. Ucapkan dalam hatimu, "Aku tidak kesepian. Aku sedang disucikan, dikuatkan, dan diarahkan." Karena kenyataannya dalam fase ini kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu justru sedang ditarik menjauh dari kebisingan agar dapat menerima kejelasan ilahi. Dan ketika musim ini berakhir, kamu akan kembali ke dunia, bukan lagi sebagai dirimu yang lama, melainkan sebagai versi baru. Seseorang yang siap memikul tanggung jawab lebih besar, siap menerima rezeki yang lebih luas, dan siap menjalani kehidupan yang jauh lebih bermakna. Kesendirian yang kamu rasakan hari ini adalah tanda bahwa takdirmu sedang ditulis ulang. Bab berikutnya dari perjalanan hidupmu akan diwarnai oleh hal-hal luar biasa yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab 11. Ada sebuah impian besar yang perlahan tumbuh di hatimu. Mimpi tentang kehidupan yang lebih luas, karya yang membawa dampak bagi banyak orang, atau mungkin kebebasan finansial yang mampu memberimu ruang, waktu, dan ketenangan batin. Namun setiap kali kamu ingin memulai, muncul rasa bingung. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, dari mana aku harus memulai? Langkah mana yang paling tepat? Siapa yang bisa membimbingku? Jangan panik. Kebingungan ini bukanlah tanda bahwa kamu tidak mampu. Justru sebaliknya, ini adalah isyarat bahwa pikiranmu sedang diperluas oleh energi ilahi. Kamu sedang ditarik keluar dari pola lama, dari cara pikir yang terbatas, untuk kemudian dibuka pada realitas yang lebih tinggi. Sebab impian besar tidak bisa dilahirkan dengan pola pikir kecil. Sebelum kamu mengambil langkah, Tuhan sedang menyiapkan dasar pemahamanmu terlebih dahulu. Saat kamu merasa tidak tahu harus mulai dari mana, itu bukan berarti jalanmu tidak ada. Itu berarti jalanmu sedang disusun langsung oleh semesta. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sebuah peta ilahi, sebuah arahan batin yang tidak hanya lahir dari perhitungan logika duniawi, tetapi merupakan perpaduan antara intuisi, sinyal spiritual, dan waktu ilahi. Maka wajar saja jika saat ini kamu merasa seperti buntu secara logika. Itu karena kamu tidak sedang dipanggil untuk bergerak cepat, melainkan untuk bergerak dengan bimbingan. Dan perjalanan yang dibimbing selalu dimulai dengan ketenangan, bukan dengan terburu-buru. Impianmu terlalu sakral untuk dimulai secara tergesa-gesa.
ia memerlukan fondasi yang kokoh, dan fondasi itu sedang dibentuk melalui pertanyaan-pertanyaanmu hari ini. Jadi, jangan pernah meremehkan fase bingung ini. Ucapkan dalam hatimu, Tuhan, jika Engkau memberi aku mimpi sebesar ini, aku percaya Engkau juga akan menunjukkan jalannya. Tetaplah tenang, buka mata dan hatimu terhadap petunjuk-petunjuk kecil yang mulai hadir. Bisa jadi melalui seseorang yang kamu temui, melalui mimpi yang datang tiba-tiba, atau melalui kalimat sederhana yang kamu baca tanpa sengaja. Peta ilahi tidak selalu hadir sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit. Cukup untuk satu hari, cukup untuk satu langkah, cukup untuk satu keputusan. Dan ketika kamu berani mengikuti petunjuk itu, meski pelan, kamu akan melihat bagaimana satu pintu mulai terbuka, bukan karena kamu tahu segalanya, tetapi karena kamu percaya untuk melangkah pada saat banyak orang masih menunggu kepastian. Bab 12. Kamu sudah berkali-kali menghadapi kegagalan, namun setiap kali terjatuh, kamu tetap memilih untuk bangkit. Banyak orang di sekitarmu mungkin hanya melihat bagian luar dari hidupmu, hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka tidak benar-benar tahu berapa kali kamu harus jatuh, berapa banyak penolakan yang kamu terima, atau seberapa sering kamu hampir menyerah. Mereka juga tidak pernah melihat sedalam apa luka-luka yang kamu simpan sendiri di dalam hati. Luka yang tetap kamu jaga rapat-rapat agar tidak diketahui dunia. Namun Tuhan tahu, semesta pun tahu, dan justru karena semua itulah kamu dipilih. Karena meskipun berkali-kali kamu gagal, kamu tidak pernah sepenuhnya berhenti. Ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu menolak untuk menyerah. Ada suara lembut yang terus berbisik, aku harus bangkit lagi, meski kali ini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Itu bukan hanya soal tekad atau kemauan biasa. Itu adalah bagian dari DNA jiwa terpilih. Mereka yang memang ditakdirkan untuk melampaui batasan-batasan normal agar suatu hari kelak bisa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang lainnya. Semua yang kamu lalui bukan tanpa alasan. Setiap kegagalan yang kamu hadapi bukanlah bentuk hukuman, melainkan proses pelatihan. Setiap kejatuhan yang kamu alami bukanlah sebuah aib, tetapi sarana pemurnian. Tuhan sedang membentukmu menjadi seseorang yang bukan hanya cukup kuat untuk memikul beban hidupmu sendiri, tetapi juga cukup kokoh untuk menjadi tempat berteduh bagi orang lain. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak pernah ditempatkan di lingkungan penuh kenyamanan. Mereka ditempa dalam panasnya ujian, agar ketika saatnya tiba, mereka dapat dipercaya untuk memegang berkat besar tanpa kehilangan kemurnian hati. Jika kamu merasa hidupmu penuh dengan luka, tetapi kamu tetap memilih untuk berjalan, itu adalah pertanda jelas bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan saat ini. Kamu bukan korban dari cerita yang gagal. Kamu adalah tokoh utama dari sebuah kisah besar yang masih terus berlangsung. Maka, jangan pernah meremehkan kekuatanmu. Jangan sesali kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi. Katakan dalam hatimu, jika aku masih bisa bangkit, itu artinya Tuhan belum selesai menuliskan keajaibanku. Karena hanya mereka yang pernah jatuh berkali-kali, namun tetap melangkah maju yang akan mampu memikul beban kekayaan, keberhasilan, dan pengaruh besar di masa depan. Kamu saat ini sedang dibentuk untuk menjadi pilar, bukan hanya bagi hidupmu sendiri, melainkan juga untuk keluargamu, komunitasmu, bahkan generasi setelahmu. Ketika waktumu tiba, semua rasa sakit ini akan berubah menjadi fondasi cahaya yang memancar kuat. Dan saat itu, orang-orang tidak hanya akan melihatmu sebagai seseorang yang berhasil atau sukses, tetapi sebagai sosok yang membawa harapan. Bukti nyata bahwa jatuh tidak pernah menghentikan takdir selama kamu memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Bab 13. Kamu menemukan dan menonton video ini pada waktu yang sangat tepat.
Mungkin kamu mengira ini hanyalah salah satu dari sekian banyak konten yang muncul di berandamu. Tetapi sebenarnya, di balik layar ponsel yang kamu genggam saat ini, ada skenario besar yang sedang digerakkan oleh tangan semesta. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidupmu, termasuk detik ketika kamu memutuskan untuk berhenti sejenak dan memperhatikan video ini. Dari ribuan konten yang berseliweran, kamu memilih untuk membuka yang ini. Atau mungkin, lebih tepatnya, video inilah yang memilihmu. Karena ketika jiwamu sudah siap untuk menerima sesuatu yang besar, semesta akan memanggilmu dengan cara-cara yang terlihat biasa, namun sesungguhnya sangat terarah. Sekarang, kamu sedang mendengar pesan ini pada waktu yang sakral, tepat menjelang tanggal 28 Juli 2025. Itu bukan tanggal biasa, itu adalah titik portal spiritual yang dipercaya akan membuka gerbang rezeki dan keberlimpahan bagi mereka yang benar-benar siap menerimanya. Jika hatimu tiba-tiba bergetar saat mendengar ini, itu adalah konfirmasi. Kamu tidak tersesat, kamu tidak hadir di sini karena kebetulan. Kamu dipanggil, dituntun, dan dihadirkan pada waktu yang sangat tepat. Bukan lebih cepat, bukan pula lebih lambat. Energi keberlimpahan yang akan turun di sekitar tanggal tersebut hanya dapat dirasakan oleh mereka yang memiliki kesadaran tinggi. Jika kamu bisa merasakan dan menerima pesan ini sepenuhnya, berarti frekuensi jiwamu sudah sesuai dengan medan rezeki yang sedang terbuka. Dan ketahuilah, ini bukan hanya soal uang. Ini tentang panggilan untuk menjalani hidup yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih bermakna. Semuanya dimulai dari detik ini, dari kesadaranmu bahwa ini bukan tontonan biasa. Ini adalah tanda bahwa takdirmu sedang bergerak. Jangan abaikan momentum ini. Katakan dalam hatimu, aku hadir di waktu yang tepat dan aku siap menerima semua yang Tuhan telah siapkan untukku. Lalu perhatikan bagaimana hidupmu perlahan mulai berubah. Peluang-peluang akan bermunculan, orang-orang baru akan hadir, dan ide-ide segar akan mengalir dengan sendirinya. Semuanya itu adalah respon dari kesediaanmu untuk percaya. Ingat baik-baik. Jiwa-jiwa yang hadir di video ini sebelum 28 Juli 2025 bukan sekedar penonton biasa. Kamu adalah bagian dari kelompok kecil yang sedang dipanggil untuk menjemput lonjakan takdir. Jika kamu terus menjaga getaran hatimu tetap tinggi, tetap yakin, dan tidak ragu untuk melangkah, maka dalam beberapa hari ke depan, kamu akan menyaksikan sendiri mengapa semesta menuntunmu ke sini. Saat itu, kamu akan sadar bahwa inilah momentum yang selama ini kamu tunggu. Dengarkan baik-baik. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah seseorang yang dilahirkan untuk memimpin, memberi, dan mengangkat peradaban. Namun sebelum sampai pada titik ini, kamu telah melalui masa-masa penuh kegelapan, penolakan, kesepian, dan rasa sakit. Semuanya itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengasahmu. Sekaranglah waktunya. 28 Juli 2025 bukan sekedar angka di kalender. Itu adalah titik balik besar, gerbang kekayaan dan keberlimpahan yang hanya bisa terbuka untuk hati yang sudah benar-benar siap. Jangan abaikan panggilan ini, jangan tunda langkahmu, jangan ragukan siapa dirimu. Karena jika kamu melewatkan momentum ini, siklus berikutnya mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk kembali. Tapi jika kamu berani membuka hatimu sekarang, semesta akan membukakan semua pintu, pintu kekayaan, pintu rezeki, dan pintu keajaiban yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang materi, ini tentang takdirmu, tentang perubahan hidupmu selamanya.
Jika saat ini kamu merasa detak jantungmu semakin cepat, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang merespons panggilan ini. Like video ini sekarang juga untuk mengaktifkan energi dalam dirimu. Subscribe agar pesan-pesan ini terus hadir setiap hari menjaga getaranmu. Tulis di kolom komentar, "Saya siap menerima kekayaan besar," agar doamu terkunci oleh energi komunitas jiwa-jiwa terpilih di sini. Dan jika kamu merasa pesan ini benar-benar menyentuh jiwamu dan kamu ingin mendukung perjalanan ini lebih jauh, kamu bisa menekan tombol Super Thanks. Setiap dukunganmu nanti hanya akan membuka lebih banyak pintu keajaiban untuk dirimu sendiri, tetapi juga akan membantu ribuan jiwa lainnya untuk bangkit seperti kamu. Ingat baik-baik, 28 Juli 2025. Jangan abaikan, jangan tunda, dan jangan ragukan.